Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan membahas modul Pattern Recognition System. Ini adalah video pertama, kita akan bahas dulu sistem pengenalan pola yang berbasis pengetahuan. Terdapat 4 pendekatan yang didefinisikan oleh Jain tahun 1999 dalam makalah Review Pattern Recognition. Kita akan lihat keempat pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan template matching yang melakukan perhitungan kemiripan dengan template saat menentukan kelas. Sedangkan pendekatan kedua, statistical decision, menggunakan discriminant function. Dari hasil discriminant function ini kemudian ditentukan kelasnya. Pendekatan ketiga, pendekatan struktural, ini melakukan parsing terhadap grammar atau struktur yang dibangun. Sedangkan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan neural network yang akan menggunakan neural network untuk menentukan kelasnya. Nah, pendekatan statistical decision dan neural network ini umumnya menggunakan machine learning. Semua pendekatan ini masih bisa dimasukkan dalam pendekatan berbasis pengetahuan. Sebelum kita membahas satu persatu pendekatan pattern recognition, mari kita melihat dulu contohnya pada pengenalan karakter dalam sistem pengenalan plat mobil. Di sini image mobil ini akan menjadi input dari sistem, kemudian dilakukan deteksi bagian platnya. Lalu dilakukan preprocess image-nya sehingga menghasilkan rangkaian karakter seperti ini. Lalu dilakukan segmentasi per karakter. Kita akan menggunakan yang pertama pendekatan template matching yang digunakan oleh Yogeda dan kawan-kawan tahun 2018. Jadi untuk setiap karakter dihitung kemiripan ini, SIM ini adalah similarity antara data input karakter yang dimasuk, misalnya V atau di sini dalam kasus ini adalah J, dengan template yang ada. Lalu yang paling dekat itulah karakter yang akan diklasifikasikan untuk karakter tersebut. Kemudian pendekatan yang kedua adalah statistical decision. Misalkan yang dilakukan oleh Liu tahun 2015, ini untuk low quality license plate. Jadi pengenalan karakternya menggunakan CNN, ini bagian ekstraksi feature-nya, bagian convolutional layer-nya, kemudian bagian dense layer-nya ini merupakan bagian klasifikasi berbasiskan pola hasil pembelajaran. Jadi bisa dilihat di sini output layer-nya adalah softmax, menghasilkan peluang dari setiap karakter yang mungkin. Karakter yang dihasilkan atau yang menjadi kelas yang dipilih adalah karakter dengan peluang tertinggi. Sedangkan Pan dan kawan-kawan tahun 2005 ini menggunakan gabungan atau hybrid antara structural and statistical. Jadi feature-nya menggunakan structural feature, sedangkan knowledge-nya dihasilkan dari pembelajaran decision tree learning. Contohnya di sini dia ingin membedakan antara karakter B dan karakter 8 menggunakan feature total curve. Jadi dibentuklah decision tree seperti ini. Berikutnya kita akan membahas satu persatu setiap pendekatan di dalam pattern recognition. Pada pendekatan template matching terdapat template dari setiap kelas dan fungsi kemiripannya. Misalnya di sini terdapat template J dan template karakter T. Saat ada data baru yang ada di atas, maka dilakukan matching untuk mendapatkan template yang paling mirip. Output sistem berupa kelas dari template yang paling mirip tersebut. Untuk kasus ini, jika dinyatakan template J ini lebih mirip terhadap data baru dibandingkan template T, maka outputnya menyatakan data baru ini adalah karakter J. Berikutnya adalah contoh lain dari pendekatan template matching yang ada di sebelah kanan. Di sini templatenya bisa berupa image object, misalnya burung, yang lalu dipakai untuk mencari image yang mengandung objek yang paling mirip sebagai image yang relevan.
Pada pendekatan statistical decision atau machine learning, biasanya setiap data direpresentasikan sebagai vektor and feature. Kemudian terdapat diskriminan function yang akan dipakai untuk menentukan kelas dari data tersebut. Nah, diskriminan function ini dibangun dari kumpulan data training. Kita akan melihat contoh mengklasifikasikan dari suatu kondisi apakah akan membeli komputer atau tidak. Di sini labelnya adalah ada dua, yaitu yes atau no. Contoh diskriminan function yang pertama adalah model probabilistik. Di sini dihitung berapa peluang setiap kelas terjadi, berapa peluang kondisi tertentu terhadap suatu kelas secara lengkap. Contoh dari pendekatan ini adalah naive Bayes, atau nanti kita bisa lihat Bayesian network. Kemudian contoh yang kedua, diskriminan function dalam bentuk decision tree dan diskriminan function dalam bentuk neural network. Masih banyak representasi lain dari pengetahuan atau hasil machine learning yang bisa digunakan untuk masuk dalam pendekatan ini. Pada pendekatan struktural, dilakukan ekstraksi fitur morfologi dan hubungannya. Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan rekognisi apakah objek dalam image berupa kubus atau segitiga, kita bisa melihat hubungan antar piksel yang membentuk garis, apakah garisnya horizontal, vertikal, dan diagonal. Lalu, dilengkapi dengan pengetahuan yang digunakan dalam bentuk graf relasional dari fitur morfologi tersebut. Nah, ketika ada data baru, klasifikasi dilakukan dengan memparsing graf relasional tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa berbagai pendekatan yang ada seperti template matching, statistical decision, ataupun pendekatan struktural ini masuk ke dalam pendekatan yang berbasis pengetahuan. Sekarang kita bahas sedikit tentang apa itu knowledge based system, yaitu sistem yang berbasiskan pengetahuan. Suatu sistem berbasis pengetahuan dalam melakukan tasnya mengaplikasikan pengetahuan dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu mesin inferensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi kumpulan pengetahuan yang biasanya diakuisisi dari seorang pakar. Suatu sistem berbasis pengetahuan yang pengetahuannya diakuisisi dari pakar itu disebut expert system. Nah, pengembangan knowledge based system tidak harus mengakuisisi pengetahuan langsung dari pakar. Bisa saja pakar memberikan kasus atau template yang penting. Bahkan bisa saja sistem yang kita memiliki kemampuan untuk belajar dari kasus-kasus tersebut sehingga didapatkan pola yang bisa diinferensi untuk mengambil keputusan. Suatu sistem pengenalan pola berbasis pengetahuan mengcapture data dari lingkungan, kemudian menentukan kategori atau kelas pola. Jadi, dilakukan inferensi pengetahuan, tetapi biasanya capturing data yang didapatkan dari lingkungan perlu dilakukan preprocessing dan representasi yang sesuai sebelum dilakukan matching dengan pengetahuan yang ada pada knowledge base. Ada dua istilah yang akan kita bahas sebagai bahan diskusi. Yang pertama adalah inference engine yang merupakan salah satu komponen di dalam knowledge base system. Sedangkan yang kedua adalah recognition function yang dimiliki oleh setiap pendekatan pada pattern recognition yang membedakan antar pendekatan. Apakah ini menyatakan komponen yang sama atau berbeda? Silakan Anda analisis dan hal ini akan kita diskusikan di kelas.
Mari kita bahas arsitektur umum dari knowledge base system. Terdapat dua modul utama yaitu knowledge base yang berisi 3 bagian, yaitu pengetahuan domainnya sendiri pada domain specific knowledge base ini, kemudian case specific facts yang akan menyimpan fakta-fakta untuk setiap sesi interaksi, lalu intermediate result yang akan menyimpan hasil sementara inferensi. Lalu control system terdiri atas dua bagian, yaitu problem solving komponen dengan sebagai mesin inferensinya, dan interface ke user berupa submodul interviewer, explanation, dan knowledge acquisition. Ketika user berinteraksi dengan knowledge base system melalui interviewer komponen, maka fakta-fakta yang didapatkan disimpan pada case specific facts. Lalu, fakta-fakta inilah yang kemudian dilakukan matching oleh mesin inferensi atau problem solving komponen dalam kasus ini, dan hasil inferensinya disimpan pada working memory yang kita sebut intermediate results. Lalu setelah didapatkan, karena ini prosesnya iteratif dan didapatkan problem solution, maka hasilnya diberikan melalui interviewer komponen kepada user. Jika user ingin mendapatkan penjelasan terhadap hasil yang diberikan, maka problem solving komponen akan memberikan penjelasan proses inferensinya melalui explanation komponen kepada user ataupun expert yang memonitoring knowledge base system ini. Expert dan knowledge engineer bisa mengupdate pengetahuan dari knowledge base system melalui knowledge acquisition komponen, kemudian pengetahuannya sendiri akan disimpan pada domain specific knowledge base. Ini adalah bagian akhir dari video ini. Sebagai summary, kita sudah mempelajari knowledge based recognition system, termasuk knowledge based system secara umum, lalu arsitektur umum dari suatu knowledge based system yang tidak hanya mesin inferensi dan basis pengetahuan. Nah, berikutnya, pada video berikutnya kita akan membahas tentang sistem pengenalan pola yang berbasis template.